Halo, perkenalkan nama saya Fernando Santuri. Saya dari Teknik Perkapalan 2022 dengan NIM 22010300034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah dinamika kapal yang berjudul Irregular Seaway dan stabilisasinya. Nah, oke. Uh, Dinamika kapal. Memahami irregular seaway dan stabilisasi kapal. Nah, dalam memahami irregular seaway ini, kita harus tahu dulu definisi dan karakteristiknya. Yang mana definisi dari irregular seaway ini yaitu menggambarkan kondisi laut di mana gelombang tidak teratur, baik dalam hal tinggi, panjang gelombang maupun arah gelombang. Nah, gelombang tersebut berasal dari berbagai sumber, yaitu bisa jadi gelombang yang disebabkan angin lokal atau gelombang jarak jauh atau biasa disebut swell. Nah, dan interferensinya itu antar gelombang. Nah, yang berikutnya itu karakteristik dari irregular seaway tersebut. Yang mana ketika berbicara karakteristik spektrum gelombang yang merupakan distribusi energi gelombang berdasarkan frekuensinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat utama irregular seaway. Nah, contoh dari spektrum yang saya jelaskan tadi itu bisa spektrum Pearson-Moskowitz dan spektrum Jones-Swan. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang dampaknya. Yang mana dampak dari irregular seaway ini pada kapal. Yang pertama itu sudah pasti gerakan kapal. Yang mana irregular seaway ini menyebabkan kapal seperti rolling. Jadi kayak gerak dari miring sisi ke sisi, pitching yaitu gerakan naik turun antara haluan dan buritan, dan heaving yaitu gerakan vertikal. Nah, gerakan heaving ini biasanya sangat kuat bahkan berbahaya. Yang kedua itu ada tegangan struktur. Tegangan struktural pada lambung kapal dapat meningkatkan secara signifikan karena gaya yang dihasilkan oleh gelombang tidak teratur. Nah, dari dampaknya ini bagian poin keduanya ini menyebabkan kerusakan pada kegagalan struktural. Nah, yang ketiga itu poin ketiga itu kenyamanan penumpang dan awak. Ini sudah pasti. Jika berbicara tentang arus gelombang yang mempengaruhi kapal, kenyamanan dan penumpang ini sudah termasuk poin yang pasti, yaitu gerakan kapal yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidaknyamanan baik mual maupun penyakit laut pada penumpang. Hal ini berdampak pada kesejahteraan mereka dan kinerja operasional kapal. Selanjutnya itu konsep stabilitas kapal. Nah, dalam konsep stabilitas kapal ini terbagi menjadi dua nih, yaitu statis dan dinamis. Apa sih yang statis ini? Yang mana stabilitas statis ini mengacu pada kemampuan kapal untuk kembali ke posisi tegak saat berada dalam keadaan diam atau ketika mengalami gangguan kecil, seperti parameter GM yaitu metacentric height sangat penting untuk stabilitas statis. Nah, sedangkan yang dinamis di sisi lainnya itu menggambarkan kemampuan kapal untuk pulih dari gangguan besar. Nah, jadi bedanya statis dengan dinamis itu, kalau statis itu dia gangguan kecil, sedangkan dinamis itu gangguan yang besar dan berulang-ulang. Oke, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi stabilitas kapal. Di sini ada 3 faktor yang saya masukkan. Yang pertama itu desain kapal, yang kedua itu distribusi muatan, dan ketiga itu kondisi lingkungan. Nah, yang desain kapal itu termasuk bentuk lambung, lebar, dan kedalaman kapal. Sedangkan distribusi muatan ini yaitu cara muatan yang ditempatkan pada kapal. Nah, jadi distribusi ini bisa distribusi berat yang tidak merata atau menggeser pusat gravitasi dan tentunya mengurangi stabilitas. Nah, yang kondisi lingkungan ini keadaan gelombang laut, kecepatan dan arah angin, serta arus laut semuanya mempengaruhi stabilitas kapal. Oke, next. Selanjutnya itu sistem stabilisasi kapal. Itu ada 3, yang mana ada yang pasif, aktif, dan semi aktif. Oke, yang pasif itu menggunakan elemen fisik kapal untuk mengurangi gerakan tanpa membutuhkan sumber energi tambahan. Yang kedua itu aktif, yaitu yang mana sistem aktif menggunakan sensor, aktuator, dan komputer untuk mendeteksi dan melawan gerakan kapal secara real time. Oke, yang semi aktif itu menggabungkan, jadi dia mix antara pasif dan aktif.
dan biasanya menggunakan kontrol otomatis dengan keterbatasan untuk menyesuaikan respon terhadap perubahan kondisi lingkungan. Oke, next ada integrasi sistem stabilisasi. Di sini pun terbagi menjadi 3 poin, yaitu integrasi dalam populasi dengan populasi, sistem populasi, dengan sistem manajemen kapal VMS, dan sistem navigator atau navigasi. Nah, dengan sistem stabilisasi polusi ini dapat diintegrasikan dengan sistem mengoptimalkan penggunaan bahan bakar dan mengurangi konsumsi energi. Nah, contohnya itu fin stabilizer-nya itu yang terhubung dengan sistem kontrol mesin. Yang kedua dengan VMS, yang mana data sensor dari sistem stabilisasi ini dapat diintegrasikan dengan sistem VMS itu sendiri untuk memantau real time dan kontrol otomatis. Ini meningkatkan kinerja kapal dan memastikan keselamatan baik dari awaknya maupun penumpangnya. Nah, yang ketiga navigasi. Integrasi dengan sistem navigasi memungkinkan penyesuaian rute dan kecepatan secara otomatis. Jadi menghindari area dengan gelombang besar untuk meminimalkan gerakan dan menjaga stabilitas. Oke, regulasi dan standar. Ya, di mana di sini ada IMO, yaitu International Maritime Organization, yang merupakan menetapkan peraturan dan pedoman untuk memastikan keselamatan pelayaran. Nah, contohnya dari IMO ini sendiri yaitu ada SOLAS dan IC Code. Nah, yang kedua lembaga klasifikasi. Nah, lembaga ini seperti DINVIGL, APS, dan Load Register menetapkan standar untuk desain, konstruksi, dan pengoperasian kapal. Nah, yang ketiga itu sertifikasi sistem stabilisasi. Sistem stabilisasi memerlukan sertifikasi itu sendiri yang menunjukkan bahwa perangkat tersebut memenuhi standar keselamatan, kinerja, dan kompatibilitas operasional. Ini mencakup uji coba dan inspeksi berkala. Oke, jadi bisa saya tangkap dari makalah ini, saya memberikan sebuah kesimpulan dan saran. Yang pertama itu pentingnya stabilitas. Dari kita pelajari tentang irregular seaway ini, yang mana ini merupakan tantangan serius dalam dunia pelayaran. Jadi sistem stabilisasi kapal sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kinerja optimal. Yang kedua itu pengembangan teknologi. Nah, ini tidak luput terus dari penelitian dan pengembangan teknologi. Jadi stabilisasi ini harus terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan next sistemnya, keberlanjutan sistem. Yang ketiga itu kepatuhan dan pelatihan. Nah, kepatuhan ini itu biasanya pada peraturan IMO dan lembaga klasifikasi yang dicap sangat penting. Nah, pelatihan ini sendiri memadai bagi awak kapten, awak kapal, sangat penting juga untuk mengelola stabilitas kapal. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan saya tentang irregular seaway dinamika kapal ini. Sekian dari saya. Bila ada kata mohon dimaafkan. Terima kasih.